Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf ya, hari ini kita tidak ada kelas virtual. Hari ini sebagai gantinya saya akan membuat video materi ya, yang akan menjadi topik materi kita hari ini. Nah, di pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai 3 hal ya. Yang pertama adalah objek kajian linguistik, ya, kemudian konsep atau hakikat atau pengertian bahasa, kemudian yang ketiga adalah fungsi bahasa. Baik, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas mengenai objek kajian linguistik. Sebetulnya ini minggu sebelumnya kita sudah pernah membahas ini ya, bahwa objek kajian linguistik itu adalah bahasa. Ya, semuanya sudah tahu. Nah, kenapa sih gitu ya kita harus membicarakan ini lagi? Ada sebuah kejelasan yang kemudian harus Anda ketahui bersama bahwa bahasa itu perlu dikaji, ya. Bahasa itu diteliti justru untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa itu sendiri secara objektif. Nah, jadi dalam kajiannya itu ya, kajian linguistik ya, ilmu bahasa itu selalu mendudukan objek kajian bahasa sebagai bahasa. Nah, ini maksudnya bagaimana nih, Bu, gitu ya. Kedudukan bahasa di sini ya itu dibagi menjadi 2 ya. Jadi pendapat itu memberikan gambaran bahwa kajian bahasa itu bermanfaat untuk mengungkapkan 2 kedudukan bahasa ya. Jadi yang pertama adalah bahasa sebagai suatu sistem yang lingual, suatu sistem lingual ya. Yang kemarin sudah kita bahas juga. Dan juga bahasa, kedudukan yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, sistem lingual atau struktur internal bahasa ini kita kaitkan dengan pola-pola pemakaian bahasa dalam masyarakat. Nah, kedua hal ini perlu diungkapkan agar bahasa dan ilmu bahasa itu dapat bertemu dalam bentuk penjelasan yang komprehensif tentang manfaat studi bahasa. Jadi nanti kita akan mengetahui kenapa sih kita harus belajar keilmuan ya bahasa ya. Tidak hanya sekedar mengenal apa saja kosakata dalam bahasa tertentu, tapi juga kita akan mengetahui manfaat kita belajar suatu bahasa tertentu. Nah, kemudian berikutnya mengenai pengertian bahasa. Pengertian bahasa ini kemarin juga sudah kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Gampangnya ini kalau menurut Bloomfield itu mengatakan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer ya, yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga mengidentifikasikan diri. Nah, dari pengertian ini ya kita bisa mengambil simpulan itu beberapa hal ya, beberapa simpulan. Jadi yang pertama adalah bahasa itu merupakan bunyi-bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Alat ucap manusia ya kemarin sudah kita bahas, jadi dari bibir, kemudian gigi, lidah, dan lain-lainnya. Yang sifatnya itu sistematis dan berulang-ulang. Jadi kalau salah satu bagian saja yang terlihat, maka bagian yang lain itu dapat diramalkan atau dibayangkan. Nah, misalnya begini nih teman-teman, misalnya Anda itu mendengar kita ya misalnya komunikasi melalui Zoom nih. Kemudian ada kata-kata yang mungkin hilang karena sinyal ya. Anda bisa meramalkan, oh kira-kira tadi Bu Naina itu bicara apa. Ketika kita bisa melihat awal yang diucapkan dan akhir yang diucapkan, kita bisa meramalkan. Atau ini contoh yang di sini ya, misalnya ibu titik 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 2 ekor titik titik titik. Nah, kita bisa ini ya membuat dugaan-dugaan sementara. Kira-kira apa sih yang mau diucapkan? Bisa jadi ibu membeli 2 ekor ayam, ya. Ibu menyembelih 2 ekor kambing, ya atau yang lainnya ya. Jadi kita tahu bahwa kalau ibu itu pasti berikutnya adalah kata kerja. Kalau 2 ekor pasti setelahnya adalah kata benda yang menyebut
di sini hewan ya, karena sebutan ekor itu adalah biasanya merujuk pada hewan, gitu loh. Jadi kita bisa memprediksi nih, kira-kira gitu ya, kalau ibu mem itu berarti nanti lanjutannya ini mesti kata kerja nih, gitu ya. Kalau 2 ekor berarti lanjutannya kata benda, yang kata benda ini merujuk pada suatu hewan tertentu, begitu ya. Jadi kita bisa meramalkan dari perkiraan-perkiraan tadi ya. Jadi misalnya kalau ekor nanti kira-kira apa, kalau mem kira-kira apa. Gitu. Kemudian dari situ kita juga bisa memahami bahwa bahasa itu adalah sistem lambang. Nah, yang dimaksud dengan lambang di sini adalah tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian untuk memahami hal tersebut. Nah, kita harus mempelajarinya, gitu ya. Jadi misalnya kita mengenal benda yang memiliki roda bisa dikayuh, itu namanya sepeda, gitu ya. Kemudian mungkin di Inggris kita mengenal dengan bicycle, seperti itu. Kita harus mempelajari ya teman-teman, tidak mungkin kita lahir kemudian tahu bahwa itu namanya sepeda, itu namanya buku, itu namanya rumah, tidak. Tapi kita harus belajar kosakata satu persatu, mengenal dari lingkungan terdekat kita. Nah, itu ya. Dengan demikian, bahasa itu merupakan sistem lambang mengandung arti tanda yang harus dipelajari oleh para pemakainya. Nah, karena itu bahasa disebut sebagai atau memiliki sifat konvensional. Nah, kemudian maksud dari pengertian bahasa tadi juga bisa melingkupi bahwa bahasa itu merupakan sistem bunyi. Artinya bahwa bahasa itu merupakan bunyi ujaran yang dikeluarkan oleh alat ucap yang mengandung makna. Nah, bunyi ujaran ini merupakan objek utama ya, yang kajian utama yang dipelajari dalam linguistik. Nah, kalau bahasa tulis juga dipelajari, tapi sebagai kajian yang sekunder. Begitu ya teman-teman ya, secara menyeluruh ketika kita belajar mengenai hakikat bahasa. Kemudian fungsi bahasa itu sendiri, ya kita di sini mengenal ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi interpersonal. Maksudnya adalah kemampuan untuk membina dan menjalin hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain. Nah, hubungan ini membuat hidup kita dengan orang lain menjadi lebih baik dan menyenangkan. Artinya begini, kita bisa menjalin hubungan baik ya dengan orang lain. Ketika di kereta kita juga bisa misalnya menjalin hubungan yang nyaman dengan penumpang sebelah kita walaupun kita tidak kenal. Itu dengan apa? Dengan bahasa, ya. Ketika kita berkomunikasi itu membuat kita menjadi lebih nyaman, berhubungan dengan orang lain lebih bisa dipahami, ya itu namanya fungsi interpersonal. Kemudian yang kedua adalah fungsi direktif, ya, memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberikan saran, ya, membujuk, meyakinkan dan sebagainya. Nah, ini menjadikan semua keinginan kita bisa dikomunikasikan dengan baik. Seperti arti kata direktif sendiri ya, perintah ya. Jadi kalau kita memiliki sebuah keinginan, kita memiliki sebuah maksud, memiliki sesuatu yang ada di dalam hati kita, kita ingin mengungkapkan ya, itu akan lebih mudah diungkapkan dengan bahasa gitu. Kemudian berikutnya adalah fungsi referensial, ya ini berhubungan dengan kemampuan untuk menulis atau berbicara tentang lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai fungsi metalinguistik. Jadi kalau kita ini ya belajar berbicara tentang benda-benda ya namanya referensial. Misalnya kita mengenal kursi, kita mengenal meja, kita mengenal rumah, mengenal seluruh benda yang ada di sekitar kita itu dengan bahasa. Ya. Kemudian fungsi imajinatif ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Namun ini tidak semua manusia bisa menerapkan fungsi ini ya. Jadi ini bergantung kebiasaan, bergantung apa sih namanya banyak sedikitnya kosakata yang dikuasai seseorang gitu. Jadi misalnya ada orang yang mungkin membayangkan senja itu dengan ya senja itu oren kayak gitu aja, senja itu jingga gitu. Tapi ada juga orang yang membayangkan senja yang kemudian bertemu dengan
langit, senja yang apa lagi berpuisi menggunakan bahasa-bahasa yang indah, nah, senja yang bagaimana, bertemu dengan seseorang dan lain sebagainya itu bergantung ya kekayaan kosakata yang muncul itu berdasarkan imajinasi seseorang, bergantung juga dengan kekayaan kosakata seseorang. Nah, kekayaan dan imajinasi, kekayaan kosakata dan imajinasi ini semuanya bergantung dari kebiasaan diri kita sendiri. Artinya kalau sering banyak membaca, sering mendengar kosakata-kosakata yang indah, pasti yang keluar dari mulutnya juga kosakata-kosakata yang indah seperti itu. Kalau yang sering dibaca adalah kosakata-kosakata yang cenderung kaku, ilmiah, ya pasti nanti akan keluar adalah ilmiah gitu ya. Sama halnya dengan misalnya kita melihat sudut pandang embun, misalnya embun dari sudut pandang seorang sastrawan mungkin akan jadi sebuah puisi. Tapi kalau embun dilihat dari apa ya, mungkin ahli biologi beda lagi. Jadi embun ini tercipta dari misalnya apa zat apa bertemu zat apa di malam hari keluar apa. Nah, kan bisa seperti itu ya. Artinya imajinatif ini berhubungan dengan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Begitu ya, teman-teman. Kemudian fungsi personal ini berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak bisa diungkapkan, kan pasti ada sesuatu yang menyesak di dada ya. Jadi agar lega ya, agar bisa mengungkapkan tidak terpendam saja, nah ini menggunakan bahasa begitu. Baik teman-teman, sementara untuk materi minggu ini sampai dengan fungsi bahasa ya, minggu depan kita akan lanjutkan yaitu ciri dan juga ragam bahasa. Baik, untuk minggu ini, jika Anda ada pertanyaan berkenaan dengan materi hari ini ya, mulai dari objek kajian, kemudian hakikat dan juga fungsi bahasa, nanti kita bisa diskusikan di grup kelas. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.